Jelang jirong itu adalah kalau bahasa Arabnya adalah safar, ya. Dan insyaallah keadaan safar ini pastinya kita berada di dunia dan kita akan melalui keadaan safar ini, teman-teman. Karena safar biasanya keluar dari tempat tinggal kita, ya, untuk melakukan sebuah perjalanan. Dan subhanallah, sekali lagi, Islam adalah agama yang sempurna. Dalam perjalanan saja, subhanallah, Islam mengatur segala lini kehidupannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang bagaimana kita harus safar, harus berjalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan beberapa adab ketika kita jelang-jelong, ketika kita safar. Maka sungguh apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam bait-bait syairnya, Imam Syafi'i mengatakan, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, wasafir, wahai hamba-hamba Allah, kata Imam Syafi'i, berjalanlah, bepergianlah. Fafirru, ya, fafir asfari khams fawaid. Kata Imam Syafi'i, dalam perjalanan itu, dalam jelang-jelong itu, ada 5 manfaat. Apa yang bisa kita dapatkan, teman-teman? Subhanallah. Coba kita lihat, ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam jelang-jelong itu, di dalam safar itu ada 5 manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tafarrujham. Dengan jelang-jelong, dengan safar, dengan bepergian itu bisa, kata Imam Syafi'i, bisa menghilangkan rasa suntuk, bisa menghilangkan rasa gundah gulana, rasa sedih. Maka jangan heran kalau ada orang hari ini, ya, dia suntuk, dia gelisah, biasanya temannya mengatakan, wah, engkau kurang piknik biasanya. Nah, ini ternyata di antara manfaatnya memang perjalanan safar, ya, jelang-jelong itu di antara manfaatnya adalah menghilangkan kegundahan biidznillah taala, ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam bait syairnya beliau mengatakan di antara fawaid atau di antara manfaat kita jelang-jelong adalah, kata Imam Syafi'i, waqtisabu ma'isyah. Ya, seorang laki-laki misalnya ketika dia mengadakan sebuah perjalanan, ya, misalnya orang-orang Quraisy zaman dahulu ketika melaksanakan sebuah perjalanan, ya, dengan berdagang, maka dia akan mendapatkan ma'isyah, mendapatkan nafkah, ya, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya, misal zaman sekarang, misal ada orang jelang-jelong kemana lah, entah ke silaturahim, ke kerabatnya atau kemana. Kemudian dia, laki-laki itu misalnya memposting perjalanannya misalnya di sebuah media sosial misalnya. Kemudian dari situ misalnya dia mendapatkan maisha dan lain sebagainya, dan saat ini kita temui banyak, ya. Maka kata Imam Syafi'i, dalam jelang-jelong itu ada rizki, ya, ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada ma'isyah, ada nafkah, ya. Dan yang ketiga, dalam jelang-jelong itu ternyata ada ilmu wa ilmun, kata Imam Syafi'i. Subhanallah, para ulama dahulu kala ketika mereka pergi rihlah, teman-teman, pergi rihlah jauh gitu, ya, mereka meniatkan untuk menuntut ilmu, ya, dari satu negeri ke negeri lainnya, dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Madinah, dari Madinah ke Yordania dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang akan mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i. Wa adabun, dan adab. Coba lihat, orang kalau melakukan perjalanan tiba di sebuah tempat, niscaya dia akan belajar, misalnya, misal orang Jawa ke luar Jawa, perjalanan safar misalnya, dia akan belajar, ternyata orang luar Jawa itu adabnya demikian. Orang luar Jawa misalnya ke Jawa, ternyata adabnya orang Jawa itu misalnya adanya basa-basi, misalnya adanya unggah-ungguh misalnya, dan lain sebagainya. Maka itu adab bisa dipelajari, ya, adab bisa dipelajari dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya ada wasuhbati majid. Suhbatu majid itu, teman-teman, adalah diantaranya adalah sahabat yang sejati. Subhanallah, dalam perjalanan, dalam jelang-jelong, dalam safar, kalau kita pengen mengetahui sahabat sejati itu seperti apa, bisa kita lihat ketika kita sedang safar dengannya, ya. Dan itu tidak bisa direkayasa, ya. Kalau tidak safar pura-pura baik itu mungkin bisa, tapi kalau sedang safar itulah
teman sejati bisa dilihat dia baik atau tidak, bisa dilihat dalam keadaan kita sedang bepergian jauh dengannya, dengan sahabat kita. Maka kata Imam Syafi'i, dalam sebuah jelang-jelong, dalam sebuah perjalanan itu bisa kita ketahui atau bisa kita dapatkan dengan persahabatan yang sejati. Nah, Masya Allah, ini fawaid, 5 fawaid ini bisa kita lihat dalam kehidupan ini dan bisa kita dapatkan manfaatnya. Maka ternyata dalam safar ada manfaat yang bisa didapat. Juga di dalam safar, teman-teman, dalam jelang-jelong itu juga ada sepenggal adab, ya, ada setengah adab kata Rasulullah SAW. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, yang ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu atau bepergian jauh atau jelang-jelong adalah sepenggal dari adab yang mencegah seseorang di antara kalian, ya, yamna'u hadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Di antara kalian kalau lagi safar, ya, maka tidak senikmat, makannya itu tidak senikmat ketika dia sedang mukim. Ketika sedang safar, maka tidak senikmat minumnya ketika dia mukim, dan juga tidurnya. Ya, pastinya kalau dalam safar kita tidak bisa tidur nyenyak, ya, tidak seperti kita dalam keadaan mukim. Maka kata Rasulullah SAW, di antara yang disebut dengan nisful adab, karena ternyata orang safar itu bisa mencegah dirinya dari menikmati makan, minum, dan tidur. Fa idza qada nahmatuhu, kata Rasulullah SAW, falyu'ajjil ila ahlih. Kalau sudah selesai kepentingan urusannya dalam safar, maka hendaklah seorang laki-laki misalnya dia segera kembali kepada keluarganya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam jelang-jelong ini, dalam safar, dalam perjalanan ada adab-adab yang harus kita ketahui, ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW di antaranya, bagi teman-teman yang akan safar, maka hendaklah ia mengatakan, ya, dan ini hukumnya sunnah, mengucapkan kepada para mukimin atau orang-orang yang sedang mukim, yang sedang tidak safar. Apa doanya? Doanya, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, sifat amanahmu, dan penutup-penutup amalmu. Dan orang yang bersafar, ya, dia akan disunahkan mengucapkan selamat jalan kepada orang yang hendak safar. Oh, ini orang untuk yang mukim kepada orang yang safar. Jadi orang yang mukim mengatakan kepada orang yang safar, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Nah, orang yang safar dia mengatakan kepada orang yang mukim, membalasnya dengan mengatakan, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'a wada'i'uh. Aku titipkan kalian kepada Allah, yang mana sesuatu jika dititipkan kepada Allah maka tidak akan Allah sia-siakan. Ini saya masih terbolak-balik karena dulu saya sempat kalau misalnya mau safar yang kita ucapkan astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'a wada'i'uh, gitu ya. Atau terkadang kita ucapkan dahulu, padahal orang yang mukim terlebih dahulu mengucapkan kepada orang yang safar, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Insyaallah nanti akan ditulis oleh Mbak Wailin, ya, Masya Allah, barakallahu fiq, ya Mbak Wailin. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sedang safar, teman-teman, hendaklah kita berwasiat, ya, berwasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan pergi safar, beliau menuliskan wasiat. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada bagi seorang muslim yang layak untuk memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, di mana dia melewati 1 atau 2 malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sisinya. Masya Allah. Ini subhanallah. Orang-orang zaman dahulu kala itu, yang teringat oleh mereka itu kematian dan kematian dan kematian. Dan sesungguhnya kematian itu adalah nasihat terbaik, teman-teman. Maka boleh berwasiat, ya, ketika kita akan safar, dan wasiat itu kita sampaikan kepada ahlul bait, ya, kepada keluarga kita. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan ketika akan jelang-jelong? Di antaranya adalah kalau seorang anak, ya, maka dia hendaklah meminta izin kepada kedua orang tuanya. Nah, ini adab juga. Jadi zaman sekarang anak muda masih ada orang tuanya di rumah, dia pikir tidak izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, ngilang sampai orang tuanya ngumumin anak saya hilang dan sebagainya. Setelah 2 hari baru kembali, ternyata dia sudah jelang-jelong tanpa meminta izin. Nah, tidak demikian dengan
dengan seorang muslimah ya yang dia adalah anak solihah, pastinya dia meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ayah atau seorang bapak meninggalkan keluarganya akan berjelang-jelong atau akan safar jauh, maka hendaklah ia meninggalkan harta yang cukup ya. Bagi siapa? Bagi keluarganya yang ia tinggalkan. Jadi misalnya nih, seorang ayah biasanya dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka ayah tersebut dia harus meninggalkan harta ya untuk anak istrinya, agar ketika ditinggalkan oleh suaminya, anak istrinya tidak meminta-minta, cukup hartanya, ada hartanya ya. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja jelang-jelong, istri anaknya tidak ada harta, makannya bingung misalnya ya. Di antara adabnya adalah meninggalkan harta yang cukup bagi anak-anak atau bagi istrinya atau bagi siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara para ulama mengatakan di antara sunnah akan safar di antaranya adalah dia salat 2 rakaat ya, salat 2 rakaat ketika akan safar, dan ketika akan safar juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar radhiyallahu an pernah berkata, ketika Umar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berumrah ya, untuk jelang-jelong, untuk perjalanan umrah, maka beliau memberikan izin untukku, kata Umar. Dan beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau lupakan kami wahai saudaraku dari doamu. Subhanallah. Jadi kita mengingatkan saudara kita sesama muslim untuk berdoa ketika safar, dan ini adalah adab di antara adab kita ketika jelang-jelong. Jadi yang dipersiapkan itu teman-teman bukan hanya kamera ya. Zaman sekarang kan orang mau jelang-jelong yang disiapkan ribet banget, kamera, tripod, apalagi tongsis ya dan lain sebagainya, tapi lupa untuk berdoa ya, baju-baju dan lain sebagainya. Nah, ini doa yang seharusnya kita persiapkan. Dan ketika nanti pada waktu jelang-jelong itu mendapati perjalanannya menanjak, maka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di jelang-jelong mendapati perjalanannya menurun, maka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting. Jadi dalam perjalanan itu benar-benar kita itu tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat pemandangan, kita katakan subhanallah, indah sekali pemandangannya. Lihat jalanannya naik, Allahu akbar, jalanannya turun, subhanallah, subhanallah. Bukan malah ribut ya dan lain sebagainya. Tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam safar teman-teman ya disunahkan ketika kita melakukan perjalanan jauh, kata Rasulullah SAW, maka tidak sendirian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdati ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdahu." Kata Rasulullah SAW, seandainya orang-orang itu mengetahui sesuatu di dalam kesendirian ya ketika safar di malam hari ya bahayanya, maka kata Rasulullah SAW tidak ada seorang pengendara pun yang dia berani safar sendirian di malam hari ya, subhanallah. Bahkan Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanan, was-salasatu rukbun. Kata Rasulullah SAW, satu orang pengendara itu adalah satu syaitan, 2 orang itu juga adalah 2 syaitan, sedangkan 3 adalah pengendara atau kafilah. Jadi rombongan itu jauh lebih baik daripada sendirian. Baik. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika akan jelang-jelong bagi kita khususnya kaum muslimah, maka hendaklah kita berjelang-jelong dengan mahram kita. Nah, ini penting banget ini. Penting banget kaidah ini. Kalau kita mengaku diri kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka ketika akan jelang-jelong, ketika akan bepergian jauh, ketika akan safar, maka tak lupa kita berangkat dengan mahram. Ya. Dan pastinya yang dijadikan sebagai mahram bukan anak-anak yang belum baligh. Misalnya ada seorang ibu, saya mau jelang-jelong, saya punya anak laki-laki tapi usianya masih 5 tahun. Misalnya, usianya masih 6 tahun, 7 tahun, itu tidak boleh dijadikan sebagai mahram. Karena ada syarat dan ketentuan siapa yang diperbolehkan menjadi mahram seorang wanita. Subhanallah. Kita itu teman-teman akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, wanita itu lemah, kita itu lemah. Ya, maka subhanallah, sebagai penjagaan
di antara penjagaan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya Allah memerintahkan kita agar ditemani mahram. Subhanallah. Jadi kita itu seperti ratu ya. Ratu kemana-mana. Coba ada nggak ratu bepergian ngijling sendirian? Kan tidak ada. Ratu pasti ada yang menemani, entah rajanya, entah prajuritnya dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka ketika jelang-jelang akhwat fillah yang dimuliakan Allah, jangan lupa sertakan mahram di dalam perjalanan kita. Ya, baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala beliau sering melakukan safar pada hari Kamis. Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, dahulu apabila Rasulullah SAW, ya para sahabat pernah berkata, ketika Rasulullah SAW bepergian dalam suatu safar, maka beliau itu tidaklah melakukan kecuali pada hari Kamis. Jadi mungkin ada hari-hari lain, tapi mayoritas paling banyak Rasulullah SAW itu melakukannya pada hari Kamis. Dan Rasulullah SAW ketika bepergian, maka beliau tidak bepergian di hari Jumat sebelum matahari condong ke barat, setelah matahari condong ke barat. Jadi Rasulullah SAW menjaga kalau bisa bepergian jangan hari Jumat, karena pastinya hari Jumat itu menghalangi orang, terutama laki-laki, untuk sholat Jumat. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika safar juga di antara doanya, tadi belum saya bacakan ya. Ya, di antara doa safar kalau teman-teman sudah berada di kendaraan ya, idza stawa ala ba'irihi, maka doa di antara doa safar adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau doanya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa benar-benar kita berdoa kepada Allah. Subhanallah. Jadi kalau dulu Rasulullah SAW ketika duduk di sebuah kendaraan, maka beliau biasa untuk bertakbir 3 kali, teman-teman. Kemudian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami ya. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menundukkannya ya. Unta biasanya jalan ke sana kemari, Allah tundukkan untuk kita ya. Untuk kita bisa menungganginya, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan kemudian kita berdoa memohon kepada Allah. Kita tidak akan pernah tahu, teman-teman, perjalanan jauh, misalnya naik pesawat dan lain sebagainya, bisa jadi itu adalah akhir kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu. Kita sudah pernah mendengar ada yang naik pesawat, ternyata pesawatnya jatuh. Ada yang naik kapal ya, ada yang naik kapal, kapalnya tenggelam dan lain sebagainya. Ada yang naik mobil, waliyadzubillah, kecelakaan dan lain sebagainya. Maka berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dalam perjalanan kami ini kami memohon kepadamu kebaikan dan takwa dan sebagian dari amal yang engkau ridhoi. Subhanallah. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan ini dan dekatkanlah bagi kami jaraknya yang jauh. Kan kadang ada ya, orang lagi safar tuh nggak terasa, tiba-tiba kok datang, ujuk-ujuk datang, kok baru tadi kita berjalan, subhanallah, sudah sampai di tujuan. Tapi ada loh yang safar tuh rasanya jauh, jenuh gitu. Nah itu ada kalau kita berdoa, Allah dekatkan ya perjalanan itu sehingga jaraknya sama, cuman rasanya itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang menyertai dalam perjalanan ini. Engkaulah ya Rabb ya yang menggantikan dan mengurusi keluarga kami. Sungguhnya aku berlindung kepadamu. Subhanallah, lihat. Dalam kesulitan, dalam sebuah perjalanan, dalam pemandangan yang tidak baik untuk kita pandang ya. Dalam musibah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keburukan ketika kita kembali pada harta dan keluarga kami. Subhanallah, teman-teman, ini adalah doa yang sangat luar biasa. Biasanya kalau naik pesawat, teman-teman mau umroh, itu biasanya ada ditulis di TV kecilnya itu doa safar gitu ya. Nanti bisa doa. Teman-teman kalau misalnya enggak harus naik pesawat ya. Teman-teman misalnya di mobil ya ditulis misalnya
download di apa tuh namanya, di flash disk, kemudian nanti biasanya kan ada seperti audio yang bisa dinyalakan misalnya ya, kemudian dinyalakan doa mau safar, diingatkan keluarganya ketika mau safar, oh ini doanya ya, subhanallah, dan kita baca, masya Allah. Jadi nggak ada alasan lagi belum hafal bacanya. Kalau belum hafal ya kita baca juga enggak apa-apa, Anda harus dihafal. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jelang-jelong, ya mau perjalanan jauh, mau safar, sudah sampai di tempat tujuan, doa lagi. Subhanallah. Ini doanya. Doanya apa? Doanya ketika kita memasuki kota, ya maka kita berdoa. Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatini wa ma adlalna, wa rabbar riyah wa ma darayna, fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Subhanallah, kita meminta kepada Allah, teman-teman, ya Rabb yang telah menguasai langit yang 7 ya dan sesuatu yang dinaunginya, Rabb ya yang menguasai bumi yang 7 dan sesuatu yang ada di dalamnya, dan Rabb ya, Rabbnya syaitan dan sesuatu yang disesatkan oleh syaitan, dan Rabbnya angin dan sesuatu yang diterbangkan oleh angin ya. Sungguh kita memohon kepada Allah kebaikan dari kota atau dari kampung yang akan kita tuju, dan kebaikan para penduduknya. Masya Allah, kita mohon kepada Allah, teman-teman. Ya kalau di situ ada kejahatan, kita memohon, ya Allah, jauhkanlah saya dari kejahatan yang ada di kota tersebut. Jauhkanlah saya dari keburukan para penduduk yang ada di kota tersebut, ya. Dan kita berlindung kepadamu, ya Rabb, dari keburukan ya yang ada di dalam kota tersebut. Jadi ini doa yang bagus, yang mestinya kita harus sudah menghafalkannya. Jadi kalau teman-teman memasuki kota baru lagi jelang-jelong, oh ya ini kota yang akan kita singgahi, maka berdoa demikian. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi adab kalau kita mau jelang-jelong, di antara adabnya teman-teman kalau dalam safar itu jangan lupa perbanyak berdoa. Kenapa? Karena ternyata di antara doa yang mustajab itu diantaranya adalah, kata Rasulullah SAW, salatu da'wat mustajabat la syakka fihin, subhanallah. Dan Allah akan mengabulkan doanya, diantaranya adalah da'watul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Nah ini penting nih bagi orang tua, siapapun di antara kita yang menjadi orang tua, doakan anak-anak dengan kebaikan, doakan anak-anak kita dengan kebaikan, itu mustajab. Wa da'watul musafir, dan doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan musafir, dalam jelang-jelong, ya, wa da'watul madlum, dan doanya orang-orang yang didolimi, maka dia mustajab. Jadi ketika jelang-jelong jangan heboh sendiri ya. Yang ada adalah kita perbanyak berdoa. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam jelang-jelong juga jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini adabnya ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau memang bisa sholat, maka kita bisa mengqashar sholat kita. Kalau misalnya di sebuah kendaraan di mana di situ tidak ada musola, misalnya ya, misalnya dalam kereta api, perjalanan dengan kereta api atau perjalanan dengan pesawat, misalnya di situ dia ada kereta, tidak ada musola, maka kita bisa sholat dengan keadaan duduk ya. Yang pasti kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ini diantara adab yang perlu kita lakukan ya, subhanallah. Dan kalau kita sudah sampai ke sebuah tempat, di samping tadi kita berdoa ya memasuki ke sebuah kota, kalau kita mau masuk kota kita doanya tadi. Nah kalau sudah sampai tempat tujuan, ya misalnya kita mau silaturahim ke tempat adik ya misalnya, atau ke tempat orang tua kita misalnya, ya maka sampai tempat rumahnya, ya rumah yang kita singgahi, atau misalnya teman-teman menginap di suatu penginapan ya di hotel dan lain sebagainya, kita berdoa tuh ya. Jadi kalau mau masuk kamar hotel doanya apa? Misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil, subhanallah. Kalau dia baca ini, kata Rasulullah SAW, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ia tidak akan Allah berikan kemudaratan sampai dia meninggalkan tempat itu.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau lagi safar kemudian tiba di suatu tempat ya, entah teman-teman sudah singgah di mana di suatu tempat, baca doa ini. Gampang doanya. Cuman a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, sudah doa itu insyaallah semuanya hafal. Ya subhanallah, dan itu Allah sudah menjanjikan tidak akan memberikan bahaya apapun, subhanallah. Ya. Taib. Kemudian teman-teman kalau mau safar, teman-teman juga bisa ya ketika kita sedang dalam keadaan safar, kita menyiapkan persiapan, kata Rasulullah SAW, persiapan apa untuk bisa bangun sholat subuh. Ya. Jadi ketika kira-kira apa ya persiapan agar kita itu tidak bangun kesiangan, maka diantaranya misalnya siapkan alarm dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya hendaklah bagi siapapun yang akan perjalanan jauh, maka hendaklah dia tidak luput dari sholat subuh. Nah ini penting banget nih untuk orang yang sedang bepergian, walaupun bepergiannya jauh, mungkin capek dan lain sebagainya, tetap tidak boleh melupakan apalagi sholat subuh. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita misalnya tadi ya sudah saya katakan, kalau misalnya kita safar, maka jangan sendirian, bersama rombongan. Nah, hendaklah memilih pemimpin dari rombongan tersebut. Jadi kita pilih nih, oh ya, Fulan kamu jadi pemimpin dalam rombongan kita ya. Nah si Fulan ini yang akan bertanggung jawab ya untuk apa? Untuk menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya. Ya, ini sunnah juga. Jadi menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, jika bisa maka safar dilakukan di pagi hari. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari. Dan subhanallah, kalau teman-teman safar di pagi hari itu perjalanan masih sepi ya, yang jarak yang mungkin biasanya Yogyakarta, Kebumen dijangkau dalam waktu 2 jam. Kalau pagi hari ini teman-teman ba'da subuh misalnya kemudian berangkat, bisa menghemat waktu setengah jam, ya bisa menghemat waktu sampai 1 jam. Jadi lebih efektif dalam waktunya. Kalau pagi itu perjalanan belum macet ya, di jalan belum macet, maka berjalanlah atau safarlah di pagi hari jika itu memungkinkan. Nah, apalagi teman-teman yang harus kita lakukan ketika kita akan berjalan atau ketika adab dalam perjalanan, maka diantaranya adalah kita membawa hadiah. Nah, ini penting banget ini ya, oleh-oleh. Untuk siapa? Untuk orang yang akan kita datangi. Subhanallah, sebuah adab ya teman-teman, yang mana coba teman-teman kalau misalnya berkunjung ke rumah orang gitu ya, kemudian membawa oleh-oleh, maka pastinya ini akan menambah kecintaan ya antara tuan rumah dan tamunya. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi jangan ngunjulung, apa bahasanya yang ngunjulung, jangan sendirian tok ya, ndak bawa buah tangan dan lain sebagainya. Bawa oleh-oleh, Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak senang dengan oleh-oleh, tidak senang dengan hadiah? Semuanya saya yakin senang dan gembira ya. Maka kita bawakan oleh-oleh, kita bawakan hadiah untuk tuan rumah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab ya ketika kita safar, di antaranya juga kita jangan lupa untuk sunnah-sunnah safar, misalnya tadi dalam qasar salat ya, dan juga kita melakukan safarnya bukan safar yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena safar itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Di antaranya safar atau melakukan perjalanan jauh untuk bermaksiat kepada Allah, misalnya untuk melakukan perdagangan di mana perdagangan itu tidak boleh di dalam Islam. Misalnya membeli khamr atau melakukan perjalanan dengan membeli narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini adalah safar yang tidak diperbolehkan. Safar-safar yang diperbolehkan diantaranya ketika kita melakukan sebuah perjalanan, misalnya untuk sebuah kepentingan ya, baik itu kepentingan akhirat ataupun silaturahim misalnya, atau kepentingan dunia, dan tidak bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.